sukacita, amin. Hari ini kita bersyukur di minggu ketiga di bulan 3, ya, bulan Maret. Dan satu minggu lagi kita akan memperingati hari kematian Yesus Kristus, ya, kurang lebih satu minggu lagi ya. Yesus Kristus, ya, mati di kayu salib dan kematiannya sangat menderita, sengsara, ya, dan luar biasa ya. Dia mau mengalami itu karena kasihnya. Dan oleh dialah kita boleh ada sebagaimana ada saat ini. Dan berita tentang kematian Yesus, ya, dia dikuburkan dan dia bangkit pada hari yang ketiga, dan di dalam namanya ada keselamatan, di dalam namanya, di dalam dia ada pengampunan dosa. Berita ini harus disampaikan kepada seluruh bangsa, suku bangsa, karena berita ini sangat penting sekali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema kita adalah beritakan kabar baik. Jadi berita tentang Yesus Kristus, ya, dia adalah Allah yang datang ke dunia menjadi manusia, bahkan mati di kayu salib. Ya, dia mengalami penderitaan yang luar biasa, dan kemudian dia bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, dan akan datang kedua kali menjadi raja di atas segala raja, menjadi hakim yang adil. Dia akan datang. Nah, berita ini adalah kabar baik, kabar yang harus kita sampaikan karena banyak orang sedang menantikan berita baik ini. Berita baiknya adalah kalau mereka mendengar tentang Yesus dan mereka percaya kepada Yesus, mereka diselamatkan. Mereka tidak lagi masuk jurang maut, tidak masuk neraka. Dan kita yang sudah terlebih dahulu percaya kepada Dia, kita bersyukur. Sebabnya saudara dan saya ada di sini. Walaupun kadang-kadang ada godaan membuat kita bimbang dan ragu, benarkah saya sudah selamat? Benarkah kalau saya mati pasti masuk surga? Kadang-kadang ada kebimbangan, itu bisa terjadi. Maka kita perlu, iman itu perlu bertumbuh, perlu kuat seperti pohon waktu dia kecil, lemah, tapi dia perlu bertumbuh, dia perlu berakar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita yang sudah percaya, ternyata dipilih oleh Tuhan dan diberi tugas oleh Tuhan, ya, untuk memberitakan kabar baik ini. Ini kabar baik, bukan kabar celaka, bukan kabar mau menghancurkan orang lain, bukan. Ini kabar baik, kabar yang membawa sukacita bagi banyak orang, kabar yang memerdekakan. Di dalam Matius pasal 24 kita akan melihat firman Tuhan. Mari kita membaca bersama-sama Matius 24 ayat 14. Ya. 1, 2, 3. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Sesudah itu, sesudah berita ini, sesudah Injil kerajaan Allah ini diberitakan, baru tiba kesudahannya, barulah kiamat. Terjemahan lain berkata begini, dalam bahasa Indonesia sehari-hari, dan kabar baik tentang bagaimana Allah memerintah. Jadi kedatangan Yesus kedua kali sebagai raja di atas segala raja, dia memerintah. Ya, bagaimana Allah memerintah akan diberitakan ke seluruh dunia supaya semua orang mendengarnya. Sesudah itu barulah datang kiamat. Istilah kiamat kita udah paham. Ya, akhir zaman. Ya, selesainya zaman ini, kiamat. Kiamat itu akan terjadi ketika kabar baik. Kabar baik apa? Kabar baik tentang kerajaan Allah, tentang Yesus, ya, tentang Injil itu diberitakan ke seluruh dunia, kepada seluruh suku bangsa. Baru selesai, barulah kiamat. Jadi kalau
nanti kita mendengar ada ajaran-ajaran yang mau membuat kita bingung. Sebentar lagi, ya bulan depan akan kiamat. Yesus akan datang 2 tahun lagi. Jangan percaya. Ya, nanti kita lihat ukurannya salah satunya adalah ini. Apakah kabar baik ini sudah disampaikan ke suku-suku bangsa, ke pulau-pulau, ya ke daerah-daerah lain? Kalau jujur kita mau berkata bahwa masih banyak yang belum mendengar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam firman Allah yang hidup dikatakan, dan berita kesukaan, kabar baik, berita kesukaan apa? Mengenai kerajaan Allah akan disiarkan ke seluruh dunia, sehingga segala bangsa akan mendengarnya. Tidak ditekankan bahwa akan percaya, karena memang akan ada orang yang nggak percaya. Tetapi yang terpenting adalah mendengar dulu. Ya, mendengarnya barulah zaman akan berakhir. Dunia ini akan berakhir, dunia ini akan lenyap. Ya, semua akan berseru, ya, setiap lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan, setiap lutut berteluk menyembah Yesus. Nah, itu nanti orang-orang yang akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, yang tidak menyembah Yesus, ya tidak akan masuk dalam kerajaan damai itu. Mereka masuk dalam kebinasaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan apa? Ya, kabar baik, gospel. Ya, ini sesuatu yang dinantikan, harus diberitakan, disampaikan, ya, ke seluruh dunia. Seluruh dunia baru tiba kesudahannya. Apakah semua sudah mendengar? Oh, belum mendengar. Kenapa belum mendengar? Tidak ada yang memberitahukannya. Kenapa tidak ada yang memberitahukannya? Tidak ada yang mau pergi, tidak ada yang mau melayani. Hari ini kita bersuka cita, ya. Anak-anak kita semangat melayani. Saking semangatnya jam 6 sudah di gereja. Ibu pendeta bilang, jam berapa ini? Jam 6 katanya datang, jam 6 sedikit lebih. Semangat melayani. Amin. Semangat memberitakan kabar baik. Coba lihat kiri kanan. Semangat, katakan semangat. Kalau lihat sebelahnya agak ragu-ragu, ya, yang benar. Anak-anak itu luar biasa. Mereka mempersiapkan, saya salut. Dan bukan hanya bagi anak-anak, bagi orang tua yang memberi dukungan kepada anak, saya juga salut, ya. Karena ada banyak juga, bukan di sini, tapi di sana dan di sini. Orang tua tidak perhatikan anak. Amin. Ini waktunya. Ya, jadi ukuran ini sangat penting Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Perhatikan, di ayat 14 ini, ya, adalah salah satu jawaban Yesus terhadap pertanyaan murid-murid tentang waktu kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi Yesus datang kedua kali bukan untuk menyelamatkan lagi, bukan lahir sebagai bayi yang tak berdaya. Dia datang bukan untuk mati, sebab Yesus mati satu kali untuk selamanya. Nah, dia datang sebagai raja, sebagai hakim. Ya, dia datang sebagai hakim yang adil. Dia datang bukan untuk menyelamatkan, karena karya keselamatan itu telah dia lakukan di kayu salib itu. Dan berita ini harus disampaikan kepada banyak orang. Nah, waktu murid-murid bertanya kapan waktunya, kapan tiba kesudahan dunia, kapan Yesus datang kedua kali, kapan kiamat, kapan berakhirnya dunia ini. Dan jawaban Yesus salah satunya adalah di ayat 14 ini. Kabar baik ini, Injil ini, ya, gospel harus disampaikan ke suku-suku bangsa. Bukan hanya kepada orang-orang tertentu. Bukan kepada, ya, orang-orang yang katakan, enggak, orang ini yang layak, orang itu tidak ada istilah ini layak, itu tidak. Semua, walaupun toh pada akhirnya seperti seorang penabur benih,
harus memang ditabur. Tapi kita tidak tahu apakah di batu-batu, ya di jalan, di semak belukar, atau di tanah yang subur. Jadi tugas adalah menabur saja, beritakan saja. Nah, apa pentingnya pemberitaan Injil ke seluruh dunia sehingga Yesus memberi jawaban atas pertanyaan murid-murid. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa pentingnya? Ini menjadi tantangan bagi kita. Kita harus tahu. Dan ada banyak orang Kristen yang tidak menyadari bahwa ternyata memberitakan kabar baik ini adalah tugas kita, adalah tugas gereja, adalah tugas orang percaya, adalah tugas murid-murid. Saudara adalah murid, saya murid. Kita murid Kristus. Amin. Amin. Ini kita harus pegang, kita murid. Ya, dan masih banyak orang-orang yang belum menjadi murid. Dan mereka harus dijadikan murid. Untuk mereka jadi murid, Tuhan pakai murid yang sudah terlebih dahulu menjadi murid harus memuridkan. Harus pergi dan memuridkan orang lain. Jadi saudara punya tugas, saya punya tugas. Kita bersama-sama sebagai murid harus memuridkan. Amin. Siap untuk itu? Gak ada suara. Siap melayani Tuhan, amin. Siap memuridkan. Di Matius pasal 24 kita beberapa waktu lalu sudah belajar. Ya, ada gempa, ada peperangan, ya, ada pengajar-pengajar sesat yang mau menyesatkan orang-orang yang sudah percaya ini. Ada nabi-nabi palsu. Ya, ada banyak tanda. Tetapi menarik, salah satunya Yesus sampaikan kabar baik ini. Berita Injil harus disebarkan ke seluruh dunia. Suatu di mana kita ambil bagian di dalamnya. Kalau masalah pengajar sesat, gempa bumi, peperangan, ya kita nggak bisa ambil andil di dalamnya. Itu pasti akan terjadi. Tetapi yang menarik untuk berita kabar baik, Tuhan mau pakai kita. Tuhan mau pakai saudara. Tuhan mau pakai murid-murid. Ini yang menarik. Jadi ya respon kita terhadap firman Allah, terhadap perintah ini sangat penting untuk menentukan kapan berakhirnya dunia. Kapan harus kami lakukan, kira-kira begitu. Kalau kita tahu tanda-tanda itu, maka ada yang harus kita perbuat. Ya, konteksnya Tuhan mau ingatkan berjaga-jaga. Jangan bersantai-santai. Ya, tetapi berjaga-jaga, waspada dan lakukan apa yang harus kita lakukan. Tuhan, pergi jadikan semua suku bangsa muridku. Amanat agung. Pesan yang sangat penting. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, setelah Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, kemudian Yesus akan naik ke surga. Pesan yang terakhir, artinya pesan yang sangat penting, yang tidak boleh diabaikan. Yesus berbicara kepada murid-murid. Yesus memberikan perintah kepada murid-murid. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pergilah. Dan ada janji Tuhan juga di situ. Bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahannya. Sampai akhir zaman. Pergilah. Jadi memang harus pergi. Harus memberitakan kabar baik. Untuk menjadikan orang lain murid, harus memberitakan kabar baik. Harus beritahu kabar baik ini. Harus beritahu Injil kebenaran ini. Dan Rasul Paulus berkata, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi masih banyak orang yang belum diselamatkan. Karena mereka belum mendengar kabar ini. Jadi Tuhan perintahkan murid-murid. Tuhan perintahkan saudara dan saya orang percaya untuk pergi dan menjadikan orang lain murid. Dengan kata lain, beritakan kabar baik ini. Dan orang yang sudah percaya Yesus, bukan kita yang pilih Yesus, tapi Yesus pilih kita, selamatkan kita, dan ditetapkan untuk pergi dan menghasilkan buah. Yohanes 15 ayat 16 itu jangan lupa.
Kita ditetapkan untuk pergi dan menghasilkan buah. Jadi ini memang perintah. Untuk kita bersaksi itu perintah. Untuk kita menjadi berkat perintah. Gambarannya seperti kita lilin harus menyala dan menerangi di sekitar kita. Seperti lampu tidak boleh ditaruh di bawah, harus di atas supaya menerangi. Ya, jadi kita seperti garam yang bisa dirasakan. Kalau garam tidak bisa dirasakan, ya dia akan dibuang dan diinjak-injak orang. Garam tidak akan ada artinya kalau tidak bisa menggarami. Kalau tidak ada rasa asin lagi. Kalau tidak bisa berfungsi akan dibuang. Dan orang percaya, orang Kristen, murid Yesus haruslah pergi dan menghasilkan buah. Ini satu keharusan. Kutetapkan, itu perintah Tuhan, ditetapkan untuk pergi dan menghasilkan buah. Kalau saudara punya tanaman, di mana saudara mengharapkan ada buahnya, tetapi bertahun-tahun tanaman itu tidak menghasilkan buah, saya yakin dan percaya, saudara akan kecewa. Nyesal nanam pohon ini, nyesal memelihara pohon ini, dan saudara tidak akan membiarkan pohon itu. Sebagus apapun dahannya, daunnya, rantingnya, tetapi karena saudara mengharapkan buah, tapi tidak kunjung tiba buah, saudara akan ambil kampak dan potong itu pohon. Bakar, itu jauh lebih berarti. Bisa rebus Indomie. Amin. Kayunya bisa dipotong-potong, nanti kita bisa masak. Lumayan mengirit, gas mahal. Daripada dibiarkan pohon itu tumbuh, terus nggak ada hasilnya, hanya mengecewakan. Setiap kali lihat, aduh kecewa lagi, lihat kecewa lagi. Lebih baik tebang aja deh, ganti aja pohon lain. Daripada bikin hati tidak nyaman. Artinya apa bagi kita? Kadang-kadang kita tidak menyadari, jangan sampai kita pribadi-pribadi yang mengatakan diri sebagai murid Kristus, tapi murid yang tidak menghasilkan buah, mengecewakan sang pemilik, mendukakan sang pemilik. Tapi kebenaran firman Tuhan menolong kita supaya kita menyukakan hati Tuhan. Amin. Kita mau melakukan ini, perintah Tuhan. Tuhan berkata, pandanglah sekelilingmu, tuaian banyak dan pekerja sedikit. Ini perintah, bukan hanya lihat-lihatlah, tahulah, oh ini pulau ini belum pernah dengar kabar baik, belum pernah dengar. Oh ya saya tahu. Bukan sebatas itu. Kalau kita sudah tahu di situ belum ada penerang dan kita punya penerang itu, ya pergilah ke sana, terangilah tempat yang gelap itu. Kira-kira begitu. Pandang sekelilingmu. Dan ternyata memang pekerja sedikit. Ya, tapi kita bersyukur meresponi firman Tuhan dan kita adalah orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, engkaulah pekerja itu. Ya. Pekerja sungguhan ya. Bukan saudara. Coba kalau saudara lihat ada teman kita sama-sama bekerja tapi dia tidak fokus bekerja, santai-santai saja. Kira-kira saudara senang tidak? Pasti nggak senang. Kau kerja Jadi kalau ada yang sebagai murid Kristus tidak bersemangat, tidak mau bersaksi, tidak menunjukkan jati diri sebagai murid, sebagai orang percaya, goncang dia, hei bangun, hei bergerak, hei maju, hei kerja, ya supaya terrealisasi dengan cepat. Karena kesudahannya setelah kabar baik ini, Injil ini diberitakan. Saudara, ya di dalam grup jemaat dan di KP-KP nanti terus dibagikan, ada suku-suku yang belum mendengar Injil, ada pulau-pulau yang belum pernah mendengar Injil. Maka ketika Bapak Ibu menerimanya, jangan lupa berdoa. Mengasihi orang-orang yang ada di sana supaya mereka tidak terus ada di dalam kegelapan. Waktu kecil di kampung kami
belum ada listrik, jadi pakai lampu strongking, ya, lampu gas namanya kami bilang. Lalu kemudian ada di kampung itu orang kaya, dan dia melihat ya keadaan kalau jam-jam 9 sudah mati semua strongkingnya itu ya, lampu gasnya itu ya, gelap semua. Dan kemudian dia punya ide bagaimana supaya kampung ini tidak gelap. Akhirnya dia beli mesin listrik ya, kemudian pasang listrik dan terang. Bagaimana respon kami setelah orang itu, memang kami bayar, tetapi dia sudah hidupkan itu penerang, senang sekali. Kalau habis belajar biasa sebelum ada itu, ada yang punya strongking itu sudah agak lumayan ekonominya itu. Ada yang hanya pakai pelita kecil itu yang ada. Terus kalau belajar kan kita pakai itu. Setelah itu gini, hitam ya, hitam. Benar, kalau yang punya pengalaman sama kita ya Pak Son ya. Pak Moses barangkali masih sama ya. Yang generasi milenial ini kurang ya. Maka dikatakan generasi sekarang ini generasi stroberi. Stroberi itu bagus, indah, mantap, tapi kurang kuat bertahan hidup. Ya tidak siap banting. Nah, jadi ya keadaan zaman membuat mulai terlena. Tapi kalau zaman kami anak-anak, wah dibanting udah biasa. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setelah mereka buat penerang, semua bahagia. Hadirnya dan ada pemikiran daripada ya Bapak yang kaya tadi, yang diberkati Tuhan tadi, memikirkan bagaimana supaya kampungnya tidak lagi gelap, dia buat penerang dan semua bahagia. Hadirnya kabar baik ini, hadirnya Injil, menerangi manusia yang hidup dalam kegelapan, di mana sedang berjalan menuju maut. Tapi karena mendapatkan terang, dia mengerti jalan yang dia tempuh. Dia tidak lagi di dalam kegelapan, dia tidak lagi di dalam kesesatan, tetapi dia berjalan dalam kebenaran yang memberikan kebahagiaan kepada dia, memberikan keselamatan dan garis akhir masuk kerajaan surga. Ini berita baik. Jadi ini perintah Tuhan kepada murid, kepada orang percaya, kepada orang Kristen, kepada saudara dan saya. Perintah ini buat kita dan kita mau berkata, saya siap melakukannya. Amin. Amin. Kita mau berkata bersama-sama, saya siap melakukannya. Tapi kalau rasa-rasanya enggak siap, ya saya kasih waktu sedikit berdoa deh. Tuhan, saya siap enggak ya? Oh siap, kan murid. Murid yang baik itu harus siap. Saya siap melakukannya. Ya, kita ikrarkan bersama-sama ya. Amin. Aminnya memang masih kecil. Amin. Amin. Pengaruh ya. Amin. Amin yang ketiga pengaruh ya. Karena amin, amin. Jadi kalau saya berkata amin lembek sekali, aminnya jawabnya juga lembek. Amin, amin, haleluya. Wih semangat banget ya. Jadi pengaruh juga. Jadi kalau saudara mau melayani jangan amin, amin. Amin. Ayo pelayanan, ayo pemberitaan Injil, ayo amin. Kok beban banget? Jemaat Sinom siap melayani, amin, haleluya. Siap berkorban, amin. Siap doa, amin enggak? Siap doa, amin. Ada orang berkata begini, kalau diajak doa, seorang hamba Tuhan kemarin sangat memberkati kami dalam ibadah, dia bilang, ini dalam satu jemaat tertentu ya, karena di kampus dia khotbah, dia melayani satu jemaat. Saya heran, ya doa ini kelihatan sederhana, tapi waktu dibilang ayo kita doa, dari sekian jemaat, paling hanya 10 sampai 20 yang hadir. Tapi kalau bilang kita kerja bakti, 50 hadir, 100 hadir. Padahal kerja bakti itu capek loh. Kenapa kalau kerja bakti nyangkul-nyangkul, sabit-sabit, potong-potong, banyak yang datang. Tapi ketika dia bilang ayo kita doa, sedikit yang datang. Berat juga doa itu ya. Coba lihat kiri kanan, ternyata doa berat. Halo? Ya apalagi pergi memberitakan kabar baik ini. Oke berat tapi
seberat apapun saya harus hadapi. Ya, kita bersama-sama mau berkata, saya siap melayani. 1, 2, 3, saya siap melayani. Bapak Ibu dengar apa yang Bapak Ibu sampaikan? Dengar sendiri kan? Berarti bertanggung jawab sendiri. Bukan orang lain yang suruh loh. Bapak Ibu sudah bilang, saya siap. Oh, saya siap. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, kebenaran yang kedua, bahwa kabar baik ini diperlukan oleh banyak orang. Sebab kabar baik ini akan menyelamatkan manusia. Saya katakan kabar baik yang dinantikan. Jadi bukan kabar yang menghancurkan hidup orang lain. Bukan kabar yang akan mencelakakan orang lain. Bukan kabar yang akan membawa kepada kebinasaan, bukan. Tetapi banyak orang yang belum mengerti hal itu. Maka ketika kita pergi memberitakan kabar baik ini, kita mau berikan pengertian kepada mereka. Jangan takut, kabar yang kita bawa ini kabar baik. Tetapi karena kita berhadapan juga dengan kuasa kegelapan, maka tidak sedikit orang-orang percaya ketika mereka memberitakan kabar baik, mereka mengalami penganiayaan, mereka mengalami siksaan, mengalami kematian. Hamba-hamba Tuhan, orang percaya harus bertahan dalam suasana yang tidak baik secara manusia. Padahal kabar ini kabar baik. Persoalannya berhadapan dengan kuasa kegelapan, kuasa jahat. Jadi gini, waktu kita beritakan kabar baik, sepertinya kita sedang merampas mereka. Padahal mereka tadi dikuasai oleh kegelapan, dikuasai oleh kuasa jahat, dikuasai oleh iblis. Jadi iblis tidak suka kita selamatkan mereka. Dan iblis bekerja memakai mereka untuk kemudian melawan kita, menganiaya kita. Ingat, musuh kita bukan darah dan daging, tapi penguasa-penguasa di udara, penghulu-penghulu di udara, kuasa kegelapan. Jadi yang menjadi musuh kita, yang menjadi lawan kita, yang menolak kita, yang membenci kita ketika kita beritakan kabar baik, di situ iblis bekerja. Karena kuasa gelap tidak mau di sana ada terang. Tapi kita nggak boleh diam. Karena Tuhan mau di sana harus ada terang. Jadi kabar baik ini diperlukan oleh banyak orang. Kabar baik yang menyelamatkan. Kenapa perlu kabar baik ini? Berita Injil, kerajaan Allah ini harus kita beritakan. Karena hanya dengan mendengar Injillah seseorang dapat diselamatkan. Dengar saran-saran yang lain, dengar motivasi-motivasi yang lain, dengar kabar-kabar lain, dengar cerita-cerita lain, tidak dapat memberikan keselamatan kepada manusia. Dengar petua-petua dari nenek moyang, dengar saran-saran yang lain, tidak akan bisa menyelamatkan manusia. Hanya karena mendengar Injil. Injillah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injillah yang menyelamatkan, Yesuslah yang menyelamatkan. Jadi cerita tentang Yesus yang datang ke dunia, bahkan mati di kayu salib. Dan darahnya, darah yang kudus itu, hanya darah Yesus yang mampu, yang bisa membasuh dosa-dosa manusia. Dan berita ini yang dapat menyelamatkan. Jelas beritanya, haruslah berita Injil ini, kabar baik ini tentang Yesus. Di dalam nama Yesus ada keselamatan. Jadi perlu beritakan. Supaya mereka mendengar. Ketika tidak ada yang memberitakan, mereka tidak dengar. Bagaimana mereka bisa berseru kepada Tuhan. Yang berseru di dalam nama Yesus akan selamat. Tetapi bagaimana mereka bisa berseru kalau mereka tidak tahu tentang nama itu? Kita mau berseru kepada siapa? Mereka enggak dengar. Tetapi ketika seseorang mendengar tentang Yesus, maka timbullah imannya. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Allah, pendengaran tentang Injil, pendengaran tentang pribadi Yesus. Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat,
yang datang ke dunia, dan ketika orang percaya kepadanya, yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang percaya kepadanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yang percaya kepadanya diselamatkan, yang percaya. Jadi waktu dengar tentang Yesus, hanya Yesuslah satu-satunya jalan dan kebenaran itu dan hidup. Hanya Dia yang memberikan kehidupan yang abadi. Akhirnya orang yang mendengar itu, aku mau mengalami hidup itu. Aku mau mengalami kebahagiaan. Percaya dalam hati, mengaku dengan mulut. Akhirnya dia mengambil keputusan, ya saya percaya. Dan manusia diselamatkan oleh imannya. Iman kepada Yesus Kristus. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Itu bukan usaha, bukan pekerjaan. Kita diselamatkan oleh iman. Yang percaya kepada Yesus, percaya. Jadi penting memberitakan kabar baik ini, supaya akhirnya yang mendengar itu punya iman. Nenek moyang kita, ya daerah-daerah tertentu di antara kita ada yang sudah, mungkin kita generasi keempat atau kelima orang percaya. Awalnya, ya katakan seperti kami dari Batak, dulu bukan penyembah Allah, tetapi ada hamba-hamba Allah, misionaris datang ke sana. Mengapa akhirnya daerah sana menjadi orang percaya? Ya karena ada yang memberitakan tentang Yesus. Kemudian waktu Yesus diberitahukan, Dia satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup, dan percaya Yesus akan selamat, akan masuk surga kalau sudah mati, dan mereka responi dan akhirnya ada iman dan percaya kepada Yesus. Lahirlah gereja di sana, dan generasi-generasi berikut mendengar tentang Yesus dan percaya kepadanya. Daerah-daerah kita masing-masing. Tetapi bagaimana yang belum ada pemberita kabar baik ke sana? Dan kita harus pergi supaya mereka pun punya iman. Kabar baik ini diperlukan banyak orang. Amin. Kita bersyukur kita sudah dapat. Tapi masih ada suku-suku yang lain yang belum. Ada pulau-pulau lain yang belum pernah dijangkau sama sekali. Ada desa-desa yang belum pernah dijangkau oleh Injil. Orang percaya belum memberitakan kabar di sana. Oh, tapi kan ada orang percaya sudah sering lewat di sana. Nah, itu masalahnya. Jangan hanya lewat saja, tapi sampaikan kabar baik itu. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, jangan lewat saja. Senggol dikit, jangan lewat saja. Amin. Amin. Ya, jangan lewat saja. Oh, kita udah ngomong-ngomong ini, ngomongnya yang lain-lain, itu namanya lewat saja. Ya, kami sering ya sama Ibu Gembala dengan teman-teman yang lain, ketika ada kesempatan ngobrol dengan seseorang, nah Ibu Gembala sangat peka hal itu, mulai bincang-bincang, kita bincang yang lain, langsung Ibu Gembala masuk, tup, itu akhirnya bersaksi. Ada seseorang hamba Tuhan membawa temannya yang bukan orang percaya ke gereja. Ya ada keperluan sesuatu, datang ke rumah, ngobrol-ngobrol, Ibu pendeta lah, ada terbuka, ya jangan lewat saja kan, sampaikan. Kemudian beberapa hari yang lalu hamba Tuhan itu datang dan berkata, puji Tuhan, Ibu Gembala bisa bersaksi, dan orang yang saya bawa itu, dia bersemangat. Waktu saya beritakan kabar baik, dia percaya. Karena dia bilang, oh iya ada ya, itu mantan seberang kok jadi pendeta ya, kok jadi istri pendeta. Nah dari kesaksian Ibu pendeta, saudara ini yang dibawa oleh hamba Tuhan ini, diteguhkan imannya. Dia percaya. Dia tunjukkan fotonya kepada saya, karena waktu itu saya nggak ada di rumah. Saya katakan, ada Ibu pendeta silakan. Jadi dia bilang, syukur saya tidak membawa istri saya, justru saya bawa teman yang ini. Tujuan saya adalah ya seperti ini. Wah luar biasa. Ya, jadi jangan lewat saja. Lihat kiri kanan dan katakan, jangan lewat saja. Berapa banyak orang yang lewat saja dengan kita. Udah ngobrol-ngobrol lewat saja. Terus orang itu berkata, lewat nih. Jangan lewat saja ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin sederhana kesaksian kita. Kita hanya berkata, saya mengalami kesusahan dalam hidup ini. Saya tidak mengerti kenapa problem begitu luar biasa. Saya nggak tahu kenapa kok ada keinginan untuk menyerah saja. Tapi tiba-tiba saya rasanya ingin berdoa. Dan setelah saya berdoa kepada Yesus, saya mengalami sukacita.
Mungkin pernah mengalami seperti itu. Sederhana saja, saudaranya menyaksikan bagaimana saudara mengalami sukacita di dalam Yesus. Mungkin yang di sebelah kita tadi, jangan lewat saja ya. Dan hanya cerita seperti itu. Oh ya, puji Tuhan, kamu berdoa dalam nama Yesus ya? Iya. Seorang anak muda yang bersama-sama dengan kita, saya nggak lupakan ini. Ya, dia memang tidak mau jadi orang Kristen. Tapi dia sudah dengar Yesus. Suatu ketika roh jahat ya mengganggu dia. Dia mengalami tertekan, ada kuasa gelap dan dia berkata, Tuhannya orang Kristen. Roh jahatnya kabur. Baru bilang Tuhannya orang Kristen. Roh jahat kabur. Wah, dia cerita ke saya, wah ini kesempatan baik toh. Ya betul, Tuhannya orang Kristen, namanya Yesus, bla 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 bla, masuk pemberitaan kabar baik. Dan dia akhirnya kita baptis, percaya Yesus. Tuhannya orang Kristen. Tapi orang Kristen yang baik ya. Amin. Oh, orang Kristen semua baik. Betul. Kalau sesungguhnya orang Kristen, yang arti Kristen kemarin di KPI, apa sih Kristen? Oh iya, ada. Kristen itu pengikut Kristus, berarti baik dong, karena yang diikuti adalah Kristus. Itu sebabnya Bapak Ibu ini orang-orang baik. Coba lihat kiri kanan dan katakan kamu baik. Loh, ada nggak percaya? Ya baik toh. Jadi kebaikan kita, karena sebagai orang Kristen dilihat orang, dan saudara perhatikan, ada banyak kesaksiannya. Bahkan ada seorang hamba Tuhan pernah khotbah di sini kan, dia menjadi orang Kristen karena melihat orang Kristen yang baik. Dia senang dengan orang Kristen itu bersaksi. Itu menunjukkan bukan hanya sekedar bicara, tapi hidup kita menjadi berkat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran yang ketiga, mengapa kita harus beritakan kabar ini? Yang ketiga adalah Tuhan tidak pilih kasih. Kenapa untuk suku-suku semua? Saya katakan tadi, tidak hanya karena Tuhan mengasihi semua manusia, mengasihi semua suku bangsa. Ia mengasihi semua manusia dan Ia tidak menghendaki kematian orang fasik. Jadi Injil adalah hakim bagi manusia. Jadi yang menentukan orang ini masuk surga atau tidak adalah Injil itu sendiri. Jadi betapa pentingnya Injil ini. Nah, tentu pilih kasih dong Tuhan kalau hanya suku tertentu saja, pulau tertentu saja yang mendengar Injil. Sebab Injil ada penentu itu. Injil dibutuhkan. Ya. Berarti kalau hanya suku-suku tertentu, Allah pilih kasih. Tetapi karena perintah ini, pergilah jadikanlah semua bangsa, semua suku bangsa muridku. Artinya Tuhan mengasihi semua manusia. Dan Tuhan mau ketika Injil itu masuk, akhirnya ada respon mereka. Ya, dan Injil itu yang menyelamatkan. Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi Injil yang menentukan apakah manusia itu akan selamat atau tidak. Ya, yang meresponi Injil, dia selamat. Kenapa dia responi? Karena ada yang beritahukan tentang Injil. Tidak mungkin orang yang nggak pernah dengar Injil, kita katakan kamu harus respon Injil. Loh, Injil itu apa? Satu ketika seorang misionaris bersaksi di kampus, dia pergi ke satu daerah di Afrika. Dan dia mulai cerita di satu pedalaman, ada penduduk di sana. Dia cerita tentang Yesus. Mereka bilang, Yesus itu jenis makanan apa? Jenis minuman apa? Apakah itu sama dengan Coca-Cola? Saudara paham? Mengapa mereka mengenal Coca-Cola? Karena orang sampai untuk memasarkan Coca-Cola saja sampai ke pedalaman. Ya, dia pergi ke pedalaman, beritahu ini Coca-Cola enak, Coca-Cola enak. Mereka mengenal apa itu Coca-Cola. Tetapi mereka mengapa tidak mengenal Yesus? Itu yang asing bagi mereka. Karena belum ada yang beritakan. Akhirnya misionaris itu berkata begini, masa lebih terkenal Coca-Cola daripada Yesus? Harusnya lebih terkenal Yesus dong. Amin. Amin. Jadi kalau saudara pergi kemana-mana, memang minuman kesukaan saudara Coca-Cola, tapi jangan lupa, jangan hanya beritakan Coca-Cola, tapi yang terutama adalah beritakan tentang Yesus. Ini penting. Jadi Injil ini menentukan apakah manusia itu akan selamat atau tidak. Ya,
Injil sebagai hakim. Nah, yang menerima akan diselamatkan. Dan yang menolak atau tidak menerima, dia tidak akan mengalami keselamatan. Betapa pentingnya Injil ini. Seorang hamba Tuhan membuktikan betapa pentingnya Injil. Dia tadinya tidak percaya, bahkan menganiaya pengikut Kristus. Ya, Saulus. Dia bergerak membasmi orang-orang yang mengikut Kristus. Tetapi karena dia berjumpa dengan Yesus dan dia menjadi pelayan Yesus dan dia punya pengakuan yang luar biasa. Dan orang-orang berkata, tadi kan dia mau membinasakan Injil. Kenapa sekarang dia memberitakan Injil? Dia menemukan kebenaran itu dan dia mengalami keselamatan oleh karena Injil. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kemudian dia berjuang untuk memberitakan kabar baik itu. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 21. Kesaksiannya sebagai pelayan Tuhan. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Artinya semua orang. Ada, kalau boleh kita pakai istilah, orang percaya dan orang yang tidak percaya. Ya, orang yang menyebut dirinya orang Kristen dan orang yang tidak Kristen. Ya, atau orang Yahudi dan non-Yahudi, Yunani dikatakan. Jadi semua orang. Ya, aku senantiasa terus-menerus bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia berjuang untuk itu. Ayat 24, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Jadi dia siap menderita, berjuang, menyaksikan ya kebenaran ini. Dan menarik saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ayat 25. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Aku sudah datang ke kotamu, ke daerahmu. Aku sudah beritakan kabar baik itu. Aku sudah beritakan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Jadi gini, dia membawa Injil ke daerah itu. Injil inilah hakimnya, inilah yang menentukan. Jadi saya nggak bersalah lagi, saya sudah beritahukan, ini loh caranya. Kalau kamu tidak percaya, kemudian kamu binasa, itu bukan salah saya. Jadi aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Jadi orang-orang yang akan binasa tidak bisa mempersalahkan dia. Tidak bisa berkata, kamu kok gak beritahu sama saya sih jalan keselamatan itu? Oh gak bisa. Ya sama seperti kita yang melalui satu jalan, kemudian ada jalan yang rusak, hancur. Ya, kemudian kita kembali dan berkata kepada orang-orang di sini, kalian jangan lewat situ, itu ada jurang. Hancur, tanahnya gak bagus. Kita beritahukan, dan ada orang-orang yang meresponi, kalau gitu putar balik deh, putar balik. Tapi ada orang yang keras kepala, bohong itu, ngomong kosong dia terus. Tiba-tiba betul longsor, bluk, mati. Nah yang mati ini, kalau dia katakan jadi hantu ya, ada hantu enggak ya? Jadi hantu datang, kenapa enggak kasih tahu sama saya? Katakanlah ya. Terus kita bilang, hantu, kan sudah. Kamu jadi hantu ganggu saya ya, kamu gak berhak ganggu saya lagi. Lah waktu kau hidup kan sudah saya kasih tahu. Jadi salahmu sendiri. Ya. Hakimnya, Injil. Ini loh kabarnya. Kamu dengar, kamu terima, kamu percaya, selamat. Kamu tolak, kamu binasa, selesai. Ini berita yang sangat penting. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus membuktikan
Dia gigih karena dia tahu. Bagaimana dengan kita? Waktu murid-murid bertanya, apa tandanya? Beritahu banyak itu, tapi satu hal yang penting. Injil kerajaan Allah harus diberitakan ke segala pelosok, ke segala tempat, ke semua manusia, suku bangsa, seluruh dunia. Kalau sudah nanti berita ini sampai, barulah selesai kesudahannya. Berita ini sangat penting dan kitalah yang ditugaskan oleh Tuhan untuk mengerjakannya. Saudara dan saya, kita harus bersama-sama mengerjakan tugas ini. Jangan pernah kita lalai. Kita harus berani berkata seperti yang Rasul Paulus katakan. Aku bersih, aku sudah lakukan tugasku, aku sudah buat apa yang harus aku buat. Dan kita akan melihat bagaimana kuasa Allah dinyatakan dan akan banyak orang-orang datang kepada Tuhan berbondong-bondong. Memberitakan kabar baik ini adalah perintah Tuhan, perintah Tuhan. Kabar baik ini diperlukan oleh banyak orang. Sebab kabar baik ini akan menyelamatkan manusia. Dan yang ketiga, Tuhan tidak pilih kasih. Ia mengasihi semua manusia dan ia tidak menghendaki kematian orang fasik. Injil adalah hakim bagi manusia. Saya undang kita bangkit berdiri, pemain musik, pemimpin pujian, singer maju ke depan. Kita responi kebenaran firman Tuhan. Kita siap sedia melayani Tuhan dalam situasi apapun, kondisi apapun. Kita mau menjadi saksi Kristus